Sebenarnya apa sih yang dirasakan ibu ketika kehamilannya itu sungsang? Hai, selamat datang di Kriwil Life, ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Kriwil. Buat yang belum kenal, kenalin aku Ani Kristi. Aku adalah seorang bidan, edukator, prenatal yoga teacher, konselor menyusui, dan juga baby wearing consultant. Aku ngobrolin soal kesehatan ibu dan anak. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan informasi terbaru, boleh silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hari ini kita akan ngobrolin apa sih yang dirasakan ibu ketika kehamilannya itu sungsang. Buat yang belum tahu, sungsang adalah kondisi di mana bagian terbawah janin yang di dekat jalan lahir itu adalah pantat. Semestinya bagian bawah yang dekat dengan jalan lahir itu adalah kepala bayi. Nah, tentunya posisi sungsang ini menyulitkan ibu untuk persalinan per vagina. Ya bisa sih untuk persalinan per vagina, tapi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya aja posisi janinnya itu harus dalam posisi sungsang sempurna atau komplit bra atau frank bra. Terus harus bayinya itu nggak boleh terlalu gede, panggulnya ibu juga harus besar. Dan tentunya tidak ada penyulit lain gitu. Makanya untuk persalinan sungsang ini sekarang kebanyakan itu disarankan untuk melahirkan secara SC karena memang resikonya lebih rendah. Nah, posisi sungsang sendiri itu ada beberapa. Ada komplit bra yaitu posisi sungsang sempurna, ada frank bra yaitu posisi sungsang yang kakinya itu lurus, kemudian ada incomplete bra atau floating bra di mana salah satu kaki bayi itu masuk ke jalan lahir. Nah, sebenarnya ketika posisi janin itu sungsang, dia itu masih ada harapan untuk kembali berputar, terutama sebelum usia 36 minggu ya. Karena kalau misalnya di atas 36 minggu itu kadang-kadang areanya itu sudah sempit sehingga bayinya itu agak susah berputar. Jadi sebenarnya kalau di sebelum 36 minggu itu masih ada harapan. Ibu masih bisa melakukan gerakan-gerakan yang membuat posisi janin itu jadi optimal. Jadi jangan putus asa. Nah, apa sih yang dirasakan ketika ibu itu mengalami kehamilan sungsang? Yang pertama adalah ibu itu mudah sekali merasa sesak nafas. Ya memang sesak nafas ini kadang-kadang dialami juga oleh ibu yang posisi janinnya itu nggak sungsang. Tapi ketika posisinya sungsang, maka biasanya sesak nafasnya ini lebih berlebihan gitu ya dibandingkan mereka yang posisi janinnya tidak sungsang. Kenapa? Karena otomatis ketika posisi janin sungsang itu yang ada di atas ini adalah kepala. Kita tahu kepala itu keras sehingga ketika dia menekan diafragma, maka ibunya biasanya jadi kesulitan bernafas. Nafasnya itu kayak pendek-pendek seperti itu. Yang kedua adalah ibu biasanya sering mengalami nyeri tulang rusuk. Kenapa? Ya sama, karena bagian yang ada di atas itu adalah kepala. Jadi kalau kepalanya itu menekan area tulang rusuk diafragma, itu jadi rasanya tidak nyaman. Walaupun bisa jadi ketika posisi janinnya nggak sungsang, tapi misalnya janinnya gede atau belum masuk panggul, itu juga ada kemungkinan ibu mengalami nyeri tulang rusuk atau nyeri tulang dada. Yang selanjutnya ibu merasakan gerakan bayi itu di area perut bawah. Jadi kalau misalnya posisi janinnya itu nggak sungsang, biasanya gerakannya itu ada di posisi atas gitu. Jadi di atas pusat, nggak itu kanan atau kiri. Tapi kalau misalnya sungsang itu biasanya gerakannya itu di pusat ke bawah gitu, karena memang ekstremitas atau kakinya itu ada di situ. Dan yang terakhir, biasanya frekuensi untuk buang air kecil itu jadi lebih besar. Kalau misalnya kehamilan itu nggak sungsang, itu kan memang biasanya pipisan karena kandung kemihnya itu tertekan oleh kepala bayi. Nah, kalau misalnya pada posisi sungsang, maka kandung kemihnya itu jadi sering ketendang-tendang bayi gitu, sehingga akhirnya kadang terasa tendangan pada area kandung kemih dan mengakibatkan ibunya jadi bolak-balik buang air kecil. Tentunya hal-hal yang aku sebutin tadi itu masih harus dikonfirmasi lagi dengan melakukan pemeriksaan ya, baik itu pemeriksaan palpasi atau diraba gitu, jadi untuk melihat bagian yang di bawah yang di dekat area tulang kelamin itu bagiannya bulat, keras, atau empuk-empuk gitu. Kalau bulat keras, oh berarti itu kepala. Tapi kalau empuk-empuk dari hasil palpasi, maka kemungkinan yaitu bokong. Dan tentu saja harus dikonfirmasi dengan melakukan USG. Nah, kalau udah terlanjur sungsang, apa yang harus dilakukan? Kita bisa melakukan ikhtiar dengan ngobrol, ajak bayinya ngobrol supaya dia mau muter. Kita bisa berdoa, melakukan gerakan-gerakan yang bisa membantu supaya janin itu muter. Kalian bisa tonton video aku yang ini. Ini udah banyak sekali yang mencoba dan mereka atas izin Tuhan itu bisa muter lagi janinnya. Jadi tetap semangat ya ibu-ibu sebelum usia 36-37 minggu kalau sungsang masih bisa muter. Nah, sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari aku.